Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Math Plus. Hari ini saya akan membahas materi sifat kolikatif larutan, yaitu bagaimana cara menghitung MR zat terlarut bila diketahui tekanan uap jenuh. Ada satu soal yang saya bahas di video kali ini, dan soal ini adalah soal yang ada di kolom komentar yang bertanya bagaimana cara menghitung MR ya. Oke, saya akan coba bantu. Sebanyak 15 gram zat X dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu tertentu ternyata memiliki tekanan uap 19,40 mmHg. Bila pada suhu tersebut tekanan uap air murni 20 mmHg, hitunglah massa molekul relatif MR zat X tersebut. Ini pada dasarnya sama saja dengan soal-soal yang terdahulu ya. Bagaimana cara menghitung MR ini? Yang terpenting adalah ilmu matematika kalian harus semakin bagus, khususnya yang aljabar ya. Aljabar itu bagaimana cara memindah angka ke kiri dan ke kanan gitu ya. Kalau itu bagus ya, insya Allah kalian akan lebih mudah mengerjakannya. Oke, sekarang saya akan coba bahas. Langkah pertama saya akan data dulu. Jadi di sini diketahui 15 gram zat X ya, berarti itu yang diketahui adalah massa X adalah 15 gram. Kemudian diketahui massa air. Massa air saya singkat MA saja adalah 180 gram. Kemudian pada suhu tertentu memiliki tekanan uap 19,40. Nah, ini adalah tekanan larutan ya. Jadi ini adalah P-nya, yaitu 19,40 mmHg. Kemudian bila pada suhu tersebut tekanan uap air murni 20, berarti 20 ini adalah P0. Oke, untuk menghitung MR zat X kita gunakan rumus tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap air murni ya. Kita tahu fraksi mol pelarut itu adalah molnya pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol terlarut dikalikan dengan P0. Oke, kita masukin angkanya. Ini ketemu 19,40 atau 19,4 saja ya. Mol pelarut itu adalah massa per MR. Jadi pelarutnya adalah air. Langsung aja massa air per MR ya. MR air kalau tidak diketahui adalah 18, jadi sudah umum ya, jangan sampai nggak tahu. Yang ini juga sama, 180 per 18 ditambah dengan mol terlarut. Mol terlarut MR-nya tidak diketahui, ya sudah kita tulis saja dalam bentuk NT gini ya. Kemudian kalikan 20 ya. Oke, selanjutnya ini saya pindah ke sini ya menjadi pembagi. Nah, ini cara memindah angka ya. Jadi kalau perkalian kalian pindah ke ruas sebelahnya atau ruas kiri, dia menjadi pembagi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini dibagi menjadi 10 per 10 tambah mol terlarut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Kalikan silang 2 kali gini ya. Jadi kalikan silang 2 kali. Jadi 19,4 kalikan dengan 10 plus mol terlarut seperti ini. Kemudian 20 kali 10 berarti 200. Nah, silakan diperhatikan ya bagaimana cara menghitungnya. Kemudian kalau ada angka seperti ini dikurung, ya kalikan aja ini satu-satu ya. Berarti ini menjadi 194 ditambah 19,4 mol terlarut ya, sama dengan 200. Nah, ini penjumlahan. Jadi kalau memindah penjumlahan ke kanan berarti dia menjadi lawannya. Ini kan positif, berarti menjadi negatif seperti ini ya. Yang ini tinggal 19,4 mol terlarut. Ya sudah, berarti 19,4 mol terlarut sama dengan 6 ya. Mol terlarut berarti 6 dibagi dengan 19,4, ini sekitar 0,3. Lebih ya, ada lebihnya, tapi saya bulatkan menjadi 0,3 ya. Nah, selanjutnya mol terlarut kita ganti dengan rumus massa terlarut. Jadi massa terlarut per MR ya sama dengan 0,3. Kita tahu massa terlarutnya yaitu massa X yaitu 15, berarti 15 per MR sama dengan 0,3 ya.
berarti MR. Nah, sekarang perhatikan bagaimana mencari ini. Anda tukar posisi ya. Jadi ini naik, 0,3-nya turun, berarti menjadi 15/0,3 gini. Ya, hasilnya berarti kurang lebih berapa nih? Kalikan 10, 150. Ini kalikan 10, 3, berarti 150 bagi 3, berarti MR-nya kurang lebih 50 ya. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung dari MR jika diketahui tekanan uap jenuh larutan dan tekanan uap air murni ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.